Katanya, ada banyak lapisan dimensi di alam ini, tapi nggak banyak orang yang bisa masuk dan merasakan berada di dalam dimensi lain. Menurut kamu, apakah Nico sedang menembus antar dimensi ketika tersesat di kaki Gunung Kerinci? Tersesat. Aku benar-benar tersesat. Jarak pandang jadi sangat pendek karena tertutup kabut tebal. Jalan setapak yang tidak rata serta licin, jadi medan berat yang harus dilalui. Tas ransel besar di punggung makin terasa berat, udara sangat dingin. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Jalan setapak ini kadang menanjak, kadang menurun, tapi sepertinya lebih banyak menurun. Jadi sepertinya ini sudah ke arah yang benar, yaitu ke kaki gunung. Syukur-syukur kalau bisa menemui sungai, aku bisa menyusuri arusnya menuju hilir yang sudah pasti ada pemukiman di sana. Tapi entah sudah berapa jam berjalan tanpa arah seperti ini, aku belum juga menemukan aliran sungai. Suara air mengalir pun tidak terdengar, apalagi pemukiman penduduk, tidak ada sama sekali. Lelah, sudah pasti. Secara fisik dan mental aku mulai lelah, ditambah pergelangan kaki kanan makin terasa sakit. Tergilir ketika terperosok tadi. Berjalan di tengah malam buta dan gelap ini, aku berusaha untuk sebisa mungkin terus memaksa otak bekerja, tetap tenang dan menjaga kewarasan. Tidak ada suara sama sekali kecuali serangga hutan yang berbunyian alam. Beberapa kali menemui sisi tebing curam yang apabila lengah sedikit dan terpeleset akan fatal akibatnya. Kaki makin berat dan terasa sakit untuk sekedar melangkah. Pola nafas sudah tidak karuan. Merasakan itu semua membuat aku memutuskan akan beristirahat kalau nanti menemukan spot yang memungkinkan. Dalam gelap, aku mencari tempat yang aman untuk duduk, mencari pohon besar yang bisa untuk bersandar. Dan baru sadar, kalau ternyata yang sedang aku susuri ini bukan lagi jalan setapak, melainkan rerumputan yang sepertinya bukan jalur yang biasa dilalui oleh manusia. Tinggi rumputnya bervariasi, ada yang sampai setinggi lutut. Aku tidak tahu sudah berapa lama tidak lagi berjalan di atas jalan setapak. Ini akan mengeluarkan lebih banyak energi untuk bergerak berjalan. Gila, nggak sanggup lagi, harus istirahat. Setelah cukup lama mencari, akhirnya menemukan satu pohon besar yang kelihatannya aman dan nyaman. Akar-akar besarnya bermunculan di permukaan tanah, menopang batang besar yang berdiri di tengah belantara ini. Menurunkan ransel, lalu meletakkannya di tanah. Aku duduk bersandar sambil meluruskan kaki, menghela nafas panjang, memperhatikan sekitar yang pemandangannya masih tetap sama, gelap tertutup kabut tebal. Meraih botol besar berisi air dari dalam ransel, aku meminumnya, melepas dahaga. Semoga cukup sampai menemukan sumber air bersih nanti. Sebenarnya aku yang sangat mencintai alam, yang sangat suka menyusuri hutan dan mendaki gunung. Suasana seperti ini adalah surga bagiku. Tapi kali ini situasinya beda. Karena dalam keadaan tersesat, tidak tahu arah, jadinya lebih banyak fokus menjaga kewaspadaan dan keselamatan diri daripada menikmati senyapnya belantara ini. Sekali lagi melihat jam tangan, padahal tahu kalau jam tangan mati kira-kira 1 jam yang lalu. Tetap saja penasaran. Jarum jam berhenti bergerak. Aku pikir memang rusak karena terjatuh tadi, atau batu baterainya memang sudah habis. Tapi kok kebetulan sekali, di saat seperti ini jam tangan malah mati. Dan anehnya lagi, kompas kecil yang ada di tali jam ikut-ikutan mati. Jarum penunjuk arah pada kompas tidak bergerak sama sekali. Sial. Inilah salah satu faktor penyebab kenapa aku bisa tersesat jauh seperti ini. Sekali lagi aku teguk air dari botol.
Walau tahu harus sangat berhemat, jangan sampai kehabisan air minum. Terus memperhatikan sekitar, aku memutuskan tetap duduk beberapa waktu untuk beristirahat memulihkan stamina. Dalam sepi sendiri ini, beberapa kali aku juga mengutuk kecerobohanku sampai bisa terpisah dari rombongan. Sedikit kesombongan yang harus dibayar mahal seperti ini. Hening dan sepi, suara belantara seperti berbicara sendiri. Aku terus merhatikan, ketakutan ada, tapi yakin kalau aku bisa bertahan sampai matahari terbit, pastinya akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar. Bukan bermaksud untuk sombong, aku sudah cukup lama bergelut di dunia pecinta alam. Tersesat seperti ini bukan yang pertama kali. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mengalami dan selamat. Berdoa, berusaha, dan pantang menyerah, aku pasti bisa melalui ini semua. Belantara di kaki Kerinci pada tengah malam ini terbilang sangat tenang. Udara nyaris tidak bergerak, angin bertiup sangat pelan hanya sesekali. Tenangnya melahirkan hening membius. Sudah beberapa puluh menit lamanya tidak bergerak, membuat udara yang sudah dingin jadi semakin terasa menusuk, menembus pakaian tebal yang aku kenakan. Beberapa kali menggosokkan telapak tangan membuat panas tubuh. Ingin rasanya bergerak lagi, supaya terhindar dari kedinginan. Tapi stamina masih lemah, dan kaki kanan sangat sakit untuk berjalan. Ditambah sama sekali tidak tahu arah jalan kemana yang harus ditempuh. Tidak ada pilihan lain selain berdiam diri dulu di sini. Sekali lagi udara dingin makin menyiksa, mulai menembus kulit perlahan menusuk tulang. Dinginnya keterlaluan, aku menggigil. Kabut masih tebal, menyelimuti belantara yang ada aku di tengah-tengahnya. Tapi tidak bisa terlalu lama berdiam seperti ini. Aku harus bergerak, harus melanjutkan perjalanan. Perlahan aku coba berdiri, dibantu dengan bersandar pada pohon besar ini. Aku memaksa kaki menopang tubuh. Ya Tuhan, ankle kanan sangat sakit, terasa lebih sakit dari sebelumnya. Aku merasakan itu ketika pada akhirnya sudah berhasil berdiri. Aku ambil ransel dan menggendongnya, menarik nafas dalam-dalam, kemudian mulai melangkah pelan. Langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ya Tuhan, ankle kanan sangat sakit, terasa lebih sakit dari sebelumnya. Aku merasakan itu ketika pada akhirnya sudah berhasil berdiri. Aku ambil ransel dan menggendongnya, menarik nafas dalam-dalam, kemudian mulai melangkah pelan. Langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Dalam benak yang pertama harus ditemukan adalah jalan setapak. Ya, aku harus mencari jalur yang bisa dilewati oleh para pendaki lain dan warga sekitar. Dengan begitu kemungkinan untuk menemukan shelter atau malah pemukiman akan lebih besar. Tapi tidak segampang itu. Gelap masih meraja, kabut malam masih tebal. Aku masih harus terus berjalan menembus semak belukar dan rerumputan. Dengan kondisi kelelahan dan kaki terkilir, membuat semuanya makin berat. Tidak tahan lagi, tidak kuat, tidak mampu lagi untuk berjalan. Sekali lagi aku berhenti lalu duduk di atas semak belukar yang cukup tinggi. Tuhan, aku sangat membutuhkan pertolonganmu saat ini. Bersandar pada tas ransel di punggung, aku merebahkan kaki. Tubuh gemetar, kelelahan, menahan sakit, menggigil, bercampur jadi satu. Begitu dinginnya sampai-sampai helaan nafas mengeluarkan uap yang jelas terlihat. Sambil memejamkan mata, aku memaksa diri tetap fokus agar tidak kehilangan kesadaran. Cukup lama memejamkan mata sambil terus mengucap kalimat-kalimat doa. Sepertinya memang harus seperti ini. Berdiam diri sampai malam berganti pagi, daripada memaksa berjalan menembus hutan. Terlalu banyak resiko kalau nekat bergerak lagi. Perkiraanku sekarang sudah sekitar jam 2 dini hari. Dengan begitu tidak lama lagi matahari akan terbit. Aku hanya harus menunggu beberapa saat lagi.
Namun pada saat-saat seperti ini, perjuangan yang paling berat adalah menjaga kesadaran. Sebisa mungkin harus tetap terjaga, mati-matian untuk tetap hidup. Berbagai cara aku lakukan, selalu menggerakkan tubuh, memaksa otak dan pikiran terus aktif. Tapi entah berapa lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Bukan tiba-tiba, yang tadi udara dingin menyiksa, perlahan berubah. Bukan berubah jadi panas, tetapi berangsur menghangat menuju suhu normal. Seiring dengan itu, kabut tebal juga yang tadinya menghalangi pandangan, berangsur menipis dan terus menipis, sampai akhirnya hilang sama sekali.